Sobat Chemistry, balik lagi di Chemistry Talk Show episode 5. Kali ini bersama aku Esther. Dan hari ini di samping aku udah ada kakak abang dari UKM. Ada yang bisa tebak gak kira-kira UKM apa? Cluenya, ada vokalisnya, ada gitarisnya, ada drummernya. Kira-kira apa? Yes, betul banget. Kali ini aku bersama Visipol Band. Sebelumnya boleh perkenalan dulu kakak abang, namanya, terus di Visipol Band jadi apa sih? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Diva Santika. Di Visipol Band ini aku sebagai vokalis, tapi dalam pengurusannya aku humas gitu. Halo semuanya, gue Samuel. Di Visipol Band gue menjabat sebagai wakil ketua dan gue sebagai basis. Jadi aku Gaita Stefania. Aku di Visipol Band gulung kabel, nggak canda. Sebenarnya aku vokalis tapi jarang latihan. Maaf ya teman-teman ya. Aku pas di pengurusan aku sebagai bendahara yang nggak kerja itu. Oke, di sini ada 3 orang kakak abang dari Visipol Band. Dan sebelum kita masuk, kita ngulik-ngulik tentang Visipol Band, aku boleh tahu nggak sih kira-kira kesibukan kakak abang itu apa aja sih kesehariannya? Boleh diceritain sedikit aja nggak? Ya Bang Sam dulu, iya. Kalau dari gue sendiri, kesibukannya mungkin karena emang udah menggeluti bidang musik, ya paling setiap hari ngulik-ngulik lagu aja. Asik. Gitu. Yang sibuk beneran. Kalau kesibukannya kuliah. Paling sama kerja aja sih. Kerja apa sih? Iya, kalau kita boleh tahu. Kerja aja, kerja nyanyi gitu. Asik. Kesibukan aku sebagai mahasiswa aja yang sibuk gitu. Gak ada sih, paling kita ikut organisasi luar aja ya buat menambah kesibukan yang gak sibuk-sibuk itu. Oke, kita lanjut. Kita mau tahu kira-kira kakak abang ini di Visipol Band ini emang masuk Visipol Band ini emang awalnya sebelum kuliah emang udah suka di bidang musik atau bidang nyanyi, atau emang karena pas ngelihat Visipol Band tampil ini terus tertarik buat ikutan, buat join Visipol Band? Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya gue nggak tahu sebenarnya pas masuk UK ini ada UKM Visipol Band. Cuman pas setelah PKKMB itu kan ada kayak apa ya, kayak pertunjukan gitu kan. Wah pas nih, karena sebetulnya gue nyari kampus tuh yang memang bisa apa ya, ngebina bakat mahasiswa gitu loh, terutama di bidang musik. Iya. Cocok, ketemu, daftar, masuk. Gitu. Oke, berarti emang Visipol ini keren banget ngadain adanya Visipol Band. Wah, keren Cocok banget Bang Sam masuk Visipol UKI juga. Keren. Kalau gua itu memang tertarik untuk masuk band-band gitu. Karena udah mulai dari SMP kayaknya ikut-ikut kayak gitu kan. Jadi nyari yang kuliah, terus ternyata ada, terus ngeliat juga kakak abang angkatan 21 itu saat itu tampil kan, terus tertarik, join. Awalnya kayak ngerasa apa sih band ini, nggak ada kegiatan apa segala macam gitu kan. Tapi makin lama kalau misalkan kita tetap stay di dalamnya, bakalan akan ada gitu kan, dan hasilnya juga ada. Kalau dari Kak Gita gimana kakak? Aku Gea, Kak Gea. Aduh, salah nama saya. Aku masih jadi dia. Aku diajak temen aja waktu itu. Tapi emang dari dulu emang suka nyanyi ya. Jangan. Nanti bubar. Tadi enggak, kalian setuju ya? Emang dari dulu suka nyanyi aja, dan emang kebetulan waktu di semester 1 ajak temen namanya Jo, dibuat ikutan Visipol Band, dan ngerasanya kayaknya boleh juga sekalian ketemu teman-teman yang lain gitu. Oke, tapi memang aku lihat juga Visipol Band memang asik-asik banget juga sih, kegiatan-kegiatannya juga. Iya, terus tapi setelah kakak abang ini masuk Visipol Band, udah pasti ada seleksi kan sebelum masuk Visipol Band. Nah, kira-kira setelah masuk itu sesuai ekspektasi nggak sih? Ekspektasinya gimana, dan itu sesuai nggak sama yang kakak abang pikirin ini?
Boleh Kagea dulu yang jawab kali ini. Saya ikut seleksi 2 orang ini nih. Sesuai ekspektasi sih, saat seleksi juga aku dan teman-teman juga enggak menaruh ekspektasi yang tinggi gitu. Saat seleksi juga kita lihat kemampuan mereka, oh segini. Jadi pas mereka kita lolosin dan ngelihat kemampuan mereka juga pas latihan, jadi ya oke gitu kan. Dan nggak ada yang terlalu kita ekspektasi tinggi apa segala macam sih. Karena di seleksi itu juga kan kita ngasih beberapa lagu gitu kan, dari kitanya atau dari merekanya juga. Kalau menurut gua, kalau sesuai ekspektasi atau enggak pernah berharap sih sebenarnya. Cuman ya keterima aja, syukur sebenarnya. Ya so far sejauh ini yang nggak terduga-duga menjadi diduga-duga sih. Puji Tuhannya begitu. Karena Kagea nggak pernah seleksi, kita punya pertanyaan buat Kagea. Jadi sebenarnya orang yang masuk Visipol Band itu emang yang harus udah bisa, atau emang kita bisa belajar dari kita masuk gitu, Kak? Menurut aku sebenarnya nggak harus yang udah jago banget sih, tapi lebih kayak misalnya dia main gitar atau dia main bass, dia udah tahu basicnya main gitar tuh kayak apa, terus udah ngerti gitar dan segala macamnya. Yang penting udah tahu dasarnya dulu. Terus nggak harus yang udah pernah ikut lomba atau apapun itu, nggak harus kok teman-teman. Kita terbuka untuk teman-teman yang belum pernah atau masih belajar di dunia band seperti itu. Oke, kalau latihannya sendiri dia setiap minggu atau sebulan berapa kali, Kak? Kalau untuk latihan sendiri kita udah punya jadwal. Kita per bulan tuh 2-3 kali. Itu di beda-beda minggu. Cuman kita lebih, untuk sekarang ini kita menyesuaikan dulu untuk ke mahasiswa-mahasiswanya. Biar apa ya, kita udah booking studio nih. Biar menyesuaikan ke mereka juga. Jangan tiba-tiba kita nanti tembak jadwal di tanggal sekian, mereka juga nggak bisa hadir, kan sayang juga gitu loh. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kehidupan kakak abang ini seperti genre lagu apa sih kalau boleh tahu kita? Ya pop sih. Oke. Pop kan kemana-mana tuh arahnya. Siap. Iya, tapi lebih ke arah yang happy-happy sih. Oke. Kalau Kagea sendiri? Aku Iya. Asik. Aku Asik. R&B hipdut Asik. Jangan dong, ntar aku jadi naik hilang. Makasih. Baik. Diva. Kalau Kak Diva? Ini nih jazz yang ada di resto high end gitu loh. Asik. Rock, mungkin pop rock sih. Wow, bener. Oke. Pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau kakak abang nggak masuk Visipol Band, kira-kira kehidupan di perkuliahan ini menurut kalian sama apa enggak sih? Kalau nggak masuk Visipol Band ya jauh sih. Asik. Thank you Visipol Band. Berbeda. Jauh berbeda. Kalau ikut Visipol Band punya relasi pasti banyak. Iya betul. Bisa melampaui batas kemampuan. Pasti beda lah. Bedanya itu kalau misalkan Visipol Band saya juga musik ya kan. Orang mana sih yang gak butuh musik? Asik. Music banget memang. Jadi kalau misalkan gak ke Visipol Band, mungkin kehidupan di kampus tuh flat deh, kayak apalagi ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi gitu kan. Iya betul. Sama-sama suka musik, sama-sama bisa di bidang musik gitu. Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi kakak abangnya sudah jelasin dari awal, sudah menjawab. Jadi untuk teman-teman, kalau kita punya kesibukan di dunia akademik itu nggak apa-apa, tapi kalau kita punya kesibukan di luar akademik itu juga jauh lebih seru ya ternyata Kak, karena kita bisa punya banyak pengalaman, kita bisa punya banyak relasi, terus kita juga bisa meningkatkan hobi-hobi kita juga. Oke, spesial buat Kagea, aku boleh minta ini nggak, pesan-pesan buat yang menonton ini? Pesan-kesannya buat temen-temen, ya maksudnya kesannya dulu ya, kesannya selama jadi Visipol Band juga happy, seru banget.
ngerasa punya relasi baru juga, ngerasa punya teman-teman baru juga yang sama kayak Dipa tadi, akhirnya punya hobi yang sama dan belajar bareng juga, terutama di dunia band kayak gini. Pesannya buat teman-teman yang organisasi atau mahasiswa yang sekarang masih takut buat ikut Ormawa atau UKM, ikut aja temen-temen. Awalnya emang takut mungkin nggak bisa ngerjain tugasnya, tapi di dalam itu seru banget, pasti juga ada pengalaman yang baru, ada pengetahuan yang baru juga. Jadi jangan ngerasa takut, terus explore. Oke, thank you buat kakak abang yang sudah hadir di Chemistry Talk Show pada episode kali ini. Thank you guys yang sudah menonton. Bye.